Selamat datang dan di sini saya memiliki iPhone 17 Pro. Saya akan menunjukkan beberapa trik dan penyesuaian yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi, mari kita mulai. Sekarang saya akan mulai dengan masuk ke pengaturan dan di sini saya bisa mulai dengan masuk ke jika saya benar-benar bisa menemukannya. Baiklah, ya saya sudah ada di bagian umum, makanya saya tidak bisa menemukannya. Jadi kita akan gulir ke bawah, ke tampilan dan kecerahan. Dan di sini kita memiliki beberapa hal yang berhubungan tentu saja dengan tampilan dan kecerahan. Salah satunya adalah mode terang dan gelap, serta pengaturan otomatis yang akan beralih antara mode terang dan gelap berdasarkan waktu atau jadwal khusus. Dan hal-hal lain di sini akan membantu Anda melihat tampilan dengan lebih baik jika Anda memiliki gangguan penglihatan tertentu. Jadi kita punya pengaturan seperti ukuran teks yang di sini sudah diatur ke maksimum, tapi secara default seharusnya tidak begitu. Kita juga bisa membuat teks menjadi lebih tebal, yang jelas akan membuatnya sedikit lebih mudah untuk dilihat. Dan jika kita gulir ke bawah, kita juga menemukan fitur True Tone di sini. Sekarang fitur ini tampaknya dimatikan secara default, padahal sebelumnya menurut saya selalu aktif secara default. Jadi, jika kamu suka tampilan layar dengan nuansa agak kekuningan, yang memang akan terlihat kekuningan saat diaktifkan, tapi kamu akan cepat terbiasa dan lama-lama tidak menyadarinya lagi. Saya pribadi suka, jadi saya akan membiarkannya tetap aktif. Fitur ini berfungsi dengan mencoba menyesuaikan warna putih pada latar belakang layar dengan lingkungan di sekitarmu. Jadi tampilan ini akan berubah tergantung di mana kamu berada. Jadi jika kamu berada di luar ruangan, warnanya mungkin akan lebih condong ke biru, sedangkan jika kamu di dalam ruangan dengan lampu bohlam, warnanya bisa lebih ke kuning. Seperti yang saya bilang, warnanya akan bervariasi tergantung di mana kamu berada. Nah, di sini juga ada fitur Always on Display yang selalu menyala. Saya pribadi tidak suka fitur ini adalah opsi default, jadi saya akan masuk ke sini dan benar-benar mematikannya, hanya untuk menunjukkan saja. Biasanya, inilah yang akan kamu lihat saat mengunci perangkatmu. Menurut saya, fitur ini cukup boros baterai. Saya pada dasarnya akan menonaktifkannya lagi untuk sementara waktu. Saya juga akan menonaktifkan hal-hal seperti wallpaper, blur wallpaper. Saya akan tetap mengaktifkan notifikasi dan ini akan menghilangkan tampilannya, seperti jam dan notifikasi. Sekarang jika kamu ingin benar-benar mematikannya, cukup hilangkan centang pada kotak di bagian bawah. Dan ini akan benar-benar mematikannya, artinya layar kamu sekarang akan benar-benar mati saat kamu tidak menggunakan perangkat. Jelas, ini akan membuat baterai kamu lebih awet. Jadi kita lanjutkan. Sekarang mari kita navigasi, mari kita tutup ini dan masuk ke foto di sini jika kita menemukan foto apapun. Jadi ayo masuk ke perpustakaan. Saya ingin pergi dari sini karena banyaknya sampah yang ada di sini. Tapi bagaimanapun kita punya tanaman kita. Kalau itu bisa disebut tanaman, kita punya sampah plastik. Nah, itu dia. Mungkin itu nama yang lebih akurat. Jadi yang akan kamu perhatikan adalah sekarang foto-foto kamu punya tombol ini di sini. Ketika kamu mengkliknya, foto ini akan dipindai dan dibuatkan versi 3 dimensinya. Sekarang aktif. Di kamera mungkin ini tidak terlihat sebagus aslinya, tapi kalau kamu melihatnya langsung, ini terlihat keren. Ini salah satu hal yang benar-benar saya suka dari Apple, ini bagus. Dan mumpung kita sudah membicarakan gambar 3 dimensi seperti ini, mari kita bahas wallpaper layar kunci. Jadi saya akan menutup ini dan sebenarnya bukan di sini, saya akan ke sini. Saya bisa memegangnya. Ayo. Itu dia. Jadi saat Anda menahan waktu, ia memasuki mode pengeditan. Sekarang di sini di bagian bawah, Anda telah menyesuaikan. Jadi kita sudah punya wallpaper. Anda dapat mengeklik di sini. Maaf, saya sudah mematikannya. Jadi ketika Anda mengkliknya, mode yang sama akan aktif. Seperti yang Anda lihat, jika cahayanya tidak bersinar. Jadi begitulah. Dan ya, nah ini memberikan hal yang sama seperti yang saya tunjukkan di foto, tapi di layar kunci Anda. Meskipun ini sepertinya tidak berlaku untuk layar utama Anda, sejauh yang saya tahu,
Anda juga bisa klik di sini dan memperluas wallpaper yang akan menghasilkan semacam isian di bagian atas, mungkin untuk memindahkan foto keluar dari area waktu di sini. Tetapi jika Anda mau, Anda juga bisa membuatnya berinteraksi dengan waktu. Itu dia. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang, ini agak memotong bagian waktu. Jadi jika saya mengaturnya seperti ini. Klik selesai. Anda bisa melihat bahwa sekarang waktu berada di belakang tanaman. Jadi ini memberikan efek 3 dimensi yang keren di sini. Jadi tergantung apakah Anda ingin ini terjadi, Anda bisa memperbesar sedikit. Sekarang mari kita kembali ke sini. Anda perlu sedikit lebih, ayo dong. Agak rewel dengan ini karena seperti yang sudah Anda lihat, ini tidak selalu terjadi, jadi Anda harus memastikan itu tetap terlihat di atas waktu. Kadang-kadang ini tidak akan berhasil seperti sekarang. Saya rasa saya terlalu memperbesar, jadi coba posisikan ulang, kadang cukup digeser-geser saja, dan ketika Anda melihatnya sudah pas seperti ini, Anda bisa langsung lepaskan dan selesai. Juga, ketika ukurannya terlalu kecil, seperti yang Anda lihat, kadang ini tidak akan berhasil. Jadi sekarang, meskipun secara teknis ini bisa saja memotongnya, ini sudah, saya rasa, tidak cukup baik untuk terpengaruh dan sekarang bahkan tidak berinteraksi dengan waktu sama sekali. Jadi jelas sekali efek 3 dimensi semacam ini kadang-kadang akan bekerja lebih baik atau bahkan lebih buruk tergantung sepenuhnya pada gambar yang Anda pilih, dan di atas itu semua, mungkin wallpaper terbaik yang sangat cocok untuk ini adalah yang memiliki latar belakang dengan warna solid yang konsisten, seperti misalnya meja yang ada di sini. Alasan logisnya adalah, jika saya menyimpannya, saya akan tunjukkan kepada Anda, kita masuk lagi ke foto-foto kita. Mari kita tampilkan sesuatu yang mari kita lihat, oh ini dia, ini mungkin sebenarnya bagus. Jadi ini dia. Sekarang jika saya aktifkan ini di sini, dan mulai menggerakkannya, ini hampir tidak terlihat, tapi memang ada. Anda bisa lihat di sini, tepat di bawah lengannya, patung itu, Anda bisa lihat agak buram. Karena ini menggunakan Apple Intelligence, ya hasilnya memang terlihat cukup buruk. Generator fill-nya memang jelek banget, jadi saya tidak akan memaniskan kata-kata. Dan karena itu, dia menggunakan generator fill yang jelek di belakang, di mana dia mencoba membayangkan apa yang mungkin ada di sana. Dan apa yang dia bayangkan di sana bukanlah tanaman seperti yang bisa Anda lihat di sini. Yang ada hanyalah blur yang buram. Jadi jelas, kalau ini lebih baik, mungkin di masa depan akan lebih baik, hasilnya akan terlihat lebih bagus. Tapi saat ini ketika kamu mulai menggesernya, kamu akan melihat gambar di belakangnya yang sangat tidak menarik. Dan ini jelas berlaku untuk seluruh area, di mana saat kamu menggeser sesuatu. Jadi di sini kamu bisa lihat rumput di antara kaki mulai terlihat buram. Mungkin aku akan mendekatkannya sedikit supaya kamu bisa melihatnya. Tapi ya di sini kamu bisa melihat ini paling jelas. Kamu bisa saja memblokir cahaya agar tidak berinteraksi. Seperti yang bisa kamu lihat, bahkan sistemnya tidak bisa mengetahui apa yang seharusnya ada di sini ketika ada tanaman yang tumbuh di dinding, sistemnya tidak bisa memahaminya. Sistemnya hanya menghapusnya begitu saja. Dan seperti yang sudah saya bilang, kadang-kadang ini mungkin tidak berfungsi dengan baik. Tapi bagaimanapun, mari kita lanjut ke hal lain, yaitu kustomisasi layar utama kamu. Kita akan menahan jari di sini pada area kosong lalu klik edit atau salah pencet seperti saya. Mari kita coba lagi. Aduh, demi Tuhan, tolong buat tombol ini sedikit lebih mudah untuk ditekan. Nah, akhirnya berhasil. Jadi setelah kamu klik, kamu bisa pilih kustomisasi. Dan di sini kita punya beberapa opsi untuk kustomisasi, yaitu ikon-ikon kita. Jadi kita punya mode default, ada mode gelap, dan mode gelap ini bisa berubah tergantung pada mode terang atau gelap. Jadi kamu bisa memilih agar otomatis atau khusus gelap. Ada juga ikon yang transparan. Jadi jika kamu memiliki gangguan penglihatan, ini mungkin adalah hal terakhir yang ingin kamu aktifkan. Karena efek kaca pada ikon sangat terlihat di sini. Sekarang kamu juga bisa menggunakannya dalam mode gelap. Jadi ada kaca, transparan, dan gelap, otomatis atau terang. Dan terakhir, kita punya yang berwarna. Jadi ini menggunakan efek kaca, tapi kamu bisa memilih warna sendiri, bukan hanya memilih dari mode terang atau gelap saja. Jadi kamu bisa memilih warna apapun yang kamu mau. Atur tingkat kecerahan warnanya dan kamu siap digunakan. Sekarang,
Hal terakhir di sini adalah ukuran icon. Tapi sekali lagi, untuk yang memiliki gangguan penglihatan, ini sangat buruk karena alih-alih memperbesar ukuran icon, sambil tetap mempertahankan nama seperti yang mungkin kamu inginkan. Maaf, justru nama-namanya dihilangkan. Apple, dengan kebijaksanaan tak terbatas mereka, berpikir bahwa jika kamu punya gangguan penglihatan dan ingin ikonmu lebih besar, kamu tidak butuh nama-namanya. Kamu mungkin sudah kesulitan membedakan ikon-ikonnya sendiri saat tampilannya mengkilap seperti ini. Tapi sekarang kamu bahkan tidak punya nama-namanya lagi. Sangat bagus Apple. Desain yang luar biasa di sini. Jadi bagaimanapun juga, jika ini membuatmu lebih mudah melihat ikon-ikon ini dan membedakannya satu sama lain daripada membaca teksnya, opsi ini tersedia untukmu. Secara pribadi, saya lebih suka ikon yang lebih kecil dan ada namanya. Sekarang satu hal lagi, jika saya bisa menghapus teksnya. Dengan membuatnya lebih besar, kenapa saya tidak bisa menghapusnya sekarang? Sambil tetap mempertahankannya kecil. Kebijaksanaan tanpa batas. Jadi begitulah. Itu merangkum semua yang ingin saya tunjukkan. Jika ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.